Halo Bowlers, balik lagi nih bareng gua, Bang Bol. Channel yang membahas seputaran info sepak bola terupdate dari berbagai belahan dunia. Tim nasional Indonesia U23 harus tunduk dengan skor akhir 0-2 saat melawan Qatar pada laga pertama Grup A Piala Asia U23 2024. Kekalahan tersebut menyisakan kekecewaan yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagaimana tidak? Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad Doha pada Senin 15 April 2024 tersebut disinyalir banyak memperlihatkan dugaan kecurangan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku kecewa dengan kinerja wasit selama laga yang turut diwarnai dengan 2 kartu merah dan 2 gol mati tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pertandingan tersebut bukanlah sebuah pertandingan sepak bola, melainkan sebuah pertunjukan komedi. Tak ayal nada-nada kekecewaan menyeruak dari pihak Timnas Indonesia. Berbagai dugaan kecurangan yang menguntungkan tim tuan rumah pun mencuat ke publik. Pada babak pertama, Garuda Muda sangat mendominasi pertandingan sebelum keputusan kontroversial dibuat oleh wasit Nasrullah Kabirov. Pada menit ke-44, Qatar berhasil mengubah papan skor menjadi 1-0 melalui penalti setelah Rizky Ridho dinilai melakukan pelanggaran terhadap Mahdi Salem di kotak penalti. Gol pertama Qatar tercipta dari titik penalti yang dieksekusi oleh Khalid Alisabah. Namun, banyak orang menilai Nasrullah memihak tuan rumah. Pasalnya, keputusan wasit berubah setelah melihat rekaman video asisten referee atau VAR. Awalnya, wasit hanya memberikan tendangan bebas untuk Indonesia setelah terjadi perebutan bola antara Mahdi Salem dan Rizky Ridho dalam kotak penalti. Ia menilai pemain Qatar melakukan diving. Namun, wasit VAR Sivakron Puudom dan asistennya Torpong Somsing asal Thailand kemudian meminta wasit utama untuk melihat rekaman dan meninjau ulang keputusannya. Dari rekaman VAR, terlihat gerakan tangan Rizky Ridho mengenai muka Al-Rawi. Wasit asal Tajikistan tersebut menilainya sebagai pelanggaran dan mengganjar Rizky Ridho dengan kartu kuning. Indonesia harus merelakan ketertinggalan 1 gol saat turun minum. Memasuki menit awal babak kedua, Indonesia terpaksa harus bermain dengan 10 orang setelah Ivar Jenner mendapatkan kartu merah akibat dinilai menginjak lutut bek Qatar Saifelden Hasan Fadala. Sebelumnya, Ivar sudah mendapat kartu kuning pertama pada menit ke-14. Ivar Jenner diduga menjadi korban ketidakadilan wasit setelah dikeluarkan dari lapangan karena kartu merah. Perolehan kartu merah Ivar Jenner itu sontak memicu protes keras dari pelatih kepala Sintayong. Saya kehabisan kata-kata. Sepak bola tidak seharusnya dimainkan seperti ini. Kartu merah pertama kami tidak ada kontak sama sekali. Mengapa mereka tidak memakai VAR dalam situasi seperti ini? Keberpihakan wasit asal Tajikistan ini semakin terlihat pada menit ke-57, di mana kaki Witan Sulaiman ditekel oleh pemain Qatar dengan keras setelah penyerang sayap Indonesia itu sedikit lagi masuk zona pertahanan Qatar. Wasit Nasrullah lantas berlari ke arah mereka sambil merogoh kantong celananya. Awalnya ia terlihat sempat memegang kartu merah di tangannya. Namun, ketika sudah dekat dengan Saif, Nasrullah mengembalikan kartu merah tadi ke kantong dan berganti mengambil kartu kuning. Bek Qatar itu pun batal mendapatkan hukuman berat sehingga bisa melanjutkan pertandingan hingga akhir. Keputusan tersebut sempat membuat geram STY karena pelanggaran yang dilakukan oleh Saifelden Hasan. Wasit juga memberi kartu kuning kepada STY setelah memprotes keras soal keputusan wasit. Kontroversi lain Nasrullah tampak ketika bek Qatar Hasmi Al-Husain mendorong gelandang Indonesia Marcelino Ferdinand tepat di depan sang wasit. Namun, pelanggaran tersebut diabaikan oleh wasit. Alih-alih mengejar ketertinggalan, penyerang Indonesia yang baru saja masuk pada menit ke-70 yakni Ramadan Sananta juga diganjar kartu merah pada masa injury time. Ia terpaksa keluar lapangan setelah Nasrullah menyaksikan tayangan ulang pelanggaran Ramadan kepada Kapten Qatar Mohamed Emad Ayyas. Padahal, sebelumnya Nasrullah hanya memberikan kartu kuning saja.
Hingga peluit panjang dibunyikan, Qatar berhasil menang dengan skor 2-0 setelah sebelumnya mampu menggandakan skor pada menit ke-54 akibat pelanggaran Witan Sulaiman terhadap Mesal yang membuahkan tendangan bebas yang dieksekusi oleh Al-Rawi sehingga berhasil membobol sudut kanan gawang Hernando Ari. Beberapa media ternama juga menyoroti kepemimpinan wasit Nasrullah pada pertandingan ini. Salah satunya media ESPN. Mereka menulis bahwa kekalahan Indonesia 2-0 dari tuan rumah Qatar dalam pertandingan pembuka Piala Asia AFC U23 2024 pada hari Senin yang lalu dapat dipahami oleh sejumlah besar pecinta sepak bola dunia, mengingat cukup banyak kontroversi yang ditimbulkan oleh keputusan wasit. Tak hanya sampai di situ saja, rupanya dugaan kecurangan Qatar tak hanya wasit semata, tetapi sudah terlihat saat timnas Garuda melakukan perjalanan menuju ke stadion. Penerjemah Sintayong, yakni Jong Seok-seo, mengungkapkan indikasi kecurangan yang dilakukan tuan rumah Qatar di Piala Asia U23. Ia mengungkapkan secara terang-terangan di akun sosial medianya bahwa kecurangan yang dilakukan Qatar terlihat sejak bus yang ditumpangi timnas Indonesia saat perjalanan menuju stadion. Bus yang membawa timnas Indonesia itu membawa para penggawa timnas Garuda berputar-putar terlebih dahulu untuk membuang-buang waktu. Sudah diduga dari awal naik bus menuju ke stadion. Perjalanan yang seharusnya ditempuh hanya dalam waktu 8 menit dari hotel menuju ke stadion malah membutuhkan waktu lebih dari 15 menit setelah dibawa berputar-putar terlebih dahulu. Hasil pertandingan ini membuat Indonesia U23 menjadi juru kunci papan klasmen grup A Piala Asia U23 2024 tepat di bawah Yordania yang mengantongi 1 poin setelah bermain imbang dengan penghuni posisi kedua klasmen yakni Australia. Meskipun menjadi juru kunci di papan klasmen, namun Coach STY mengapresiasi kinerja dari para pemain di lapangan. Saya bilang kepada pemain bahwa mereka sudah tampil luar biasa hari ini dan kami harus tetap percaya diri. Saya bilang mereka sudah tampil maksimal hari ini dan kami harus segera bangkit. Dalam pernyataannya, Sintayong mengaku bahwa skuad Garuda tidak akan menyerah begitu saja meskipun 2 pemain dipastikan tidak dapat bermain pada laga selanjutnya. Sepak bola Indonesia terus berkembang. Kami tidak menyerah begitu saja saat kehilangan 1 atau 2 pemain, tegas Sintayong. Bowlers, sampai di sini dulu ya info sepak bola kali ini. Jangan lupa update terbaru info sepak bola selanjutnya. Sampai jumpa.